Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa ibu yang akan memimpin, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan seperti biasa bahwa absensi kehadiran, Ibu akan melihat dari siapa saja yang mengirimkan tugas. Jadi harapannya semuanya untuk mengerjakan tugas nanti di akhir pertemuan pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mengirimkan link tugasnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu yang berjudul Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Kehidupan dan Pembentukan Lembaga Sosial. B. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menjalin kerjasama, dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Berawal dari interaksi tersebut, terbentuklah lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial dipengaruhi oleh makin kompleksnya interaksi sosial yang terjalin. Interaksi sosial yang berlangsung kompleks memerlukan aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga sosial. 1. Pengaruh interaksi sosial dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Interaksi sosial dibutuhkan untuk menjalin hubungan sosial yang bermanfaat dinamis, baik antara individu dan kelompok maupun antar kelompok. Interaksi sosial menyebabkan individu atau kelompok saling mempengaruhi, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Yang A, ada pengaruh interaksi di bidang sosial. Adanya interaksi dalam kehidupan sosial memudahkan masyarakat bersosialisasi dan menyelesaikan pekerjaannya bersama. Contohnya, interaksi di bidang sosial antara lain terbentuknya kelompok belajar, organisasi, gotong royong, dan terciptanya keluarga. Nah, dengan berinteraksi, masyarakat mampu memahami perbedaan. Perbedaan tersebut perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau konflik. Melalui interaksi sosial yang baik akan terjadi toleransi, kepedulian, dan solidaritas dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yang B, pengaruh interaksi di bidang ekonomi. Adanya interaksi sosial memudahkan individu atau kelompok menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, interaksi sosial dalam bidang ekonomi juga mendorong manusia saling menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya seorang petani yang menanam sayur di lahan, kemudian menjual sayur tersebut, hasil panenannya kepada pemasok sayur. Selanjutnya, pemasok sayur menjual sayurnya kepada pedagang pasar, lalu pedagang sayur menjual sayurnya kembali di pasar. Nah, agar menjual sayurnya kembali di pasar agar dibeli masyarakat. Nah, kegiatan tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Terus selanjutnya ada ketiga, yang C, pengaruh interaksi di bidang budaya. Pengaruh interaksi sosial di bidang budaya yaitu mendorong tersebarnya budaya suatu daerah untuk dikenal dan dipelajari oleh masyarakat lain. Sebagai contohnya, mengapa budaya Barat dapat masuk di Indonesia? Kondisi tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antara kedua negara. Selain itu,
Interaksi sosial mampu mendorong proses akulturasi dan asimilasi antara dua kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya yang kedua ada interaksi sosial melatar belakangi terbentuknya lembaga sosial. Interaksi sosial mendorong munculnya seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia. Dengan adanya aturan, manusia dapat mengatur dan menjalankan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Adanya aturan pendorong munculnya pihak-pihak yang secara khusus menjaga ataupun menjalankan aturan tersebut. Nah, proses penciptaan aturan, tata cara, dan adanya pihak yang menjaga aturan dalam kehidupan masyarakat, inilah yang mendorong proses pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial antara penjual dan pembeli mempengaruhi pembentukan lembaga ekonomi. Pakaian merupakan salah satu bentuk kebutuhan primer. Selain makanan dan tempat tinggal, produksi pakaian dari hari ke hari meningkat seiring perkembangan kebutuhan manusia yang makin kompleks. Akan tetapi, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan kemampuan sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dalam memperoleh pakaian layak pakai guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dibentuklah lembaga ekonomi berupa industri rumah tangga atau penjahit, konveksi, dan perusahaan garment. Yang ketiga ada proses pembentukan lembaga sosial. Norma diciptakan untuk mengatur pola interaksi masyarakat agar lebih terarah. Tidak semua norma sosial yang diciptakan melalui interaksi sosial dapat menjadi lembaga sosial. Menurut M.H. Johnson, syarat agar norma berproses menjadi lembaga sosial itu sebagai berikut. Yang A, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang B, norma menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial masyarakat. Yang C, norma memiliki sanksi mengikat kepada setiap anggota masyarakat. Proses pembentukan lembaga sosial. Suatu norma perlu melewati proses pelembagaan agar menjadi lembaga sosial. Proses pelembagaan merupakan proses terwujudnya norma dalam masyarakat yang akhirnya menjadi panduan dalam hidup bersama. Pelembagaan sosial diawali dengan proses sosialisasi, enkulturasi, habituasi, dan institusionalisasi dan internalisasi. Jika norma sosial telah terinternalisasi, proses akhir adalah pengukuhan kelembagaan yang ditandai dengan terbentuknya lembaga sosial. Dalam proses interaksi sosial, masyarakat membutuhkan norma sosial. Norma sosial dibutuhkan masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Seperangkat norma tersebut kemudian membentuk lembaga sosial untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum menjadi lembaga sosial, norma terlebih dahulu harus melewati proses pelembagaan atau disebut institusionalisasi. Setelah melewati institusionalisasi, setiap masyarakat harus menginternalisasi nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses internalisasi, setiap masyarakat mampu bertindak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Tindakan tersebut mampu mencegah masyarakat melalui penyimpangan sosial. Nah, itu dia pembahasan kita tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan pembentukan sosial. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.